Hari ini kita mau baca hasil tes biomedis. Khususnya tes biomedis menggunakan medical device Asira. Ya. Jadi kalau dilihat, kalau teman-teman orang tua ya sudah banyak baca ya, di Telegram, ya di testimoni. Di testimoni banyak ya ceritanya ya, orang yang gede-gede, yang mana ya, yang sudah progres ya, boleh nanti saya tunjukkan ya ceritanya. Sebentar ya. Ceritanya anak-anak ini tadi, yang misalnya satu contoh deh ya, yang saya paling ingat ya, ini termasuk pasien yang angkatan pertama ya. Sebentar, saya nyarinya salah. Saya nyarinya di sini, oke, benar, oke. Ya, ya. Yang saya mau share, ya saya mau cerita dulu. Mungkin jangan yang ini. Ini anak kecil. Oke, aku share dulu kenapa terapi di tempatnya kita, metode kita itu boleh dibilang cepat ya atau sukses ya. Jadi boleh dibilang kita itu, kami lah ya, kami itu beruntung. Ya, beruntungnya karena apa? Kami dapat pasien-pasien itu yang salah diagnosa. Ya. Jadi anak bapak ibu itu dikatakan autism ya, sama orang lain. Kita nggak pernah mengatakan autism ya, karena kita nggak pernah memberikan diagnosa. Ya, jadi kalau ada orang yang nanya, apakah di tempat dokter dikasih diagnosa, dibuat asesmen terus dilakukan diagnosa? Enggak. Kita nggak akan pernah memberikan diagnosa. Ya, itu nomor satu. Yang kita kasih adalah apa masalah di anak bapak ibu, terus kita nyari apa solusinya. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi banyak hal yang kita dapat ya di sini ya, dalam perjalanan kurang lebih dalam 3 tahun terakhir lah ya. Waktu pertama kali saya mulai memperkenalkan ATEK. ATEK itu apa sih? ATEK itu cuma kuesioner. Nggak ada apa-apanya, itu kuesioner loh. Kuesioner untuk menilai anak kita itu ada di posisi mana. Karena anak kita itu dikatakan autism, kalau mendapat kurang lebih 4 gangguan, ya 4 masalah di 4 gangguan tadi. Nomor 1, gangguan di area bicara. Nomor 2, di area sosialisasi. Ketiga, di area sensori kognitif, dan yang keempat di area perilaku, kesehatan perilaku. Kalau ada salah satu di keempat area tadi yang bermasalah, anak kita masuklah dalam kategori ASD menurut mereka. Ya, jadi gangguannya meliputi 4 tadi. Nah, caranya untuk melihat supaya kita sama-sama fair dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir kita ketemu, dari awal sampai akhir, supaya fair, kita harus punya posisi penilaian. Anak bapak ibu saat mulai terapi itu ada di posisi mana, menilainya bagaimana. Nah, kita pakai standar internasional yang namanya itu ATEK. ATEK itu bukan buatan kami, ATEK itu buatan dari organisasi besar, Autism Research Institute yang berdiri sejak tahun 67 di San Diego. Hanya kita terjemahkan, kita pakai. Cocok nggak dok kira-kira kalau dipakai untuk di Indonesia ini? Ya untuk semua anaknya ya, dibilang nggak cocok, tapi kita nggak punya panduan. Minimal kita punya panduan untuk anak kita seperti apa. Itu ada 77 pertanyaan yang dibagi dalam 4 kategori. Saya rasa nggak usah tak jelaskan ya, kalau nanti butuh lebih detail ada di YouTube ya, sudah ada videonya. Hanya intisarinya, dari nilai ATEK tadi kita akan tahu derajat beratnya gangguan pada anak kita, bukan derajat beratnya autis loh. Derajat beratnya gangguan, gangguan berbicara, gangguan sosialisasi, gangguan sensori kognitif, dan gangguan perilaku. Yang dia punya kriteria di mana semakin tinggi nilainya, berarti gangguannya makin parah. Nah, itulah titik awal kita mau bergerak, mau menilai. Ya, apakah anak ini dikatakan autis atau tidak autis. Izinkan saya share beberapa slide. Ya.
Ya, ini slide Telegram saya, mudah-mudahan tidak kelihatan ya. Ini pasien saya, usianya sekarang mungkin sudah 21 tahun ya. Waktu itu masih 19 tahun, waktu terapi saya 2018. Ya. Ini melakukan terapi yang namanya SEDI, ini pasien saya namanya SEDI. Tingginya 190 cm, beratnya 143 kilo. Ya, katanya ASD, ADHD, katanya. Ya. Jadi kita pakai pedoman itu nilainya ATEK, ya, supaya tahu ceritanya ATEK. Ini sudah kelihatan ya slide saya ya. Ini, jadi saya beruntung. Ya, beruntungnya karena apa? Ternyata selama ini, sejak kurang lebih 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu banyak orang-orang yang datang ke saya itu karena salah diagnosa. Didiagnosa autis. Ternyata setelah kita tahu, kita lihat, kita lakukan pemeriksaan, bukan autis, ya, ini cuma alergi. Ya. Yang saya kerjakan adalah saya tidak melakukan diagnosa, tapi saya akan melihat apa masalah anak kita. Nah, tadi sudah saya katakan, masalah anak kita itu ada 4. Ya. Dikatakan autism itu kalau punya masalah di berbicara, di sosialisasi, di sensori kognitif, di kesehatan, di perilaku. Dan kalau dilihat nilainya, ya kalau yang makin gede itu ya makin parah. Ya. Nah, menilainya pakai apa? Kita pakai ATEK. Ya, ini sudah dari organisasi dunia. Tadi saya sudah ulangin ya, selama diulangi. Kenapa saya punya kesimpulan anak-anak itu salah diagnosa? Ini saya kasih salah satu contoh. Tadi kebetulan saya nggak bisa akses di Telegram ya, nggak tahu. Ya kadang-kadang kayak gitu ya. Kalau kita udah gabung di Zoom, kadang ada program tertentu yang nggak bisa join. Ini salah satu contoh pasien saya ya. Ini saya nggak kenal sama ibu ini ya. Ini waktu itu nggak kenal namanya Bu Adriani, ini dari Lampung. Ya. Jadi saya sempat berkomunikasi waktu itu, saya pertama kali memperkenalkan ATEK kepada Bapak Ibu, itu bulan Juli 2018. Tujuan memperkenalkan ATEK waktu itu adalah, saya tidak ingin Bapak Ibu itu kayak orang dibodohin orang gitu. Jadi selalu dikatakan kalau kita tuh dari satu sisi ya, selalu kita itu ke tempat terapis atau apa, terapi apapun ya, mau terapi biomedis, terapi non biomedis. Kadang-kadang terapisnya itu bilang, anak Bapak Ibu itu sudah progres, sudah kelihatan progresnya ini itu. Tapi kenyataannya di rumah kok enggak ya. Nah, sehingga Bapak Ibu serba salah. Nah, mau nyalakan mereka ya nggak bisa. Mereka tuh kayaknya udah super power gitu. Ya, kalau nyalakan ya jangan di sini lagi. Kadang-kadang arogannya kayak gitu. Sehingga saya mikir sama anak saya, Dr. Mariska, yuk kita ajarin yuk orang tua yuk caranya menilai progresnya anaknya sendiri secara internasional. Kami ketemu ATEK ini tadi, kemudian kami terjemahkan, kami perkenalkan ke orang tua bulan Juli. Nah, bulan Juli itu mereka ngisi. Nah, ini salah satu orang tua yang join lewat undangan tautan, dia ngisi. Bulan Juli nilai anaknya 87. Bulan Juli. 87. Kemudian, ya selama layaknya orang tua kan, kalau disuruh kan ya kayak gitu ya. Saya mintanya tiap bulan, tapi ya nggak pernah dikerjakan. Baru setelah tagih-tagih lagi, bulan Februari baru dikasih lagi nilainya jadi 18. Jadi kebayangkan nilainya ATEK tadi ya, 87 ke 18. Ya. 87 itu ada di sini. Sekarang tiba-tiba jadi di sini. Berarti kan progres nih, membaik anaknya kan. Nah, otomatis bikin heboh ya, bikin heboh. Termasuk kepada saya. Saya jadi ragu-ragu, apakah betul anak ini anak autis? Ya, sehingga ini sempat komunikasi sama saya, ya mulai jam 11 malam waktu itu karena saya waktunya jam 11 ya. Sampai jam 12 malam saya chat sama ibu itu, cerita panjang lebar, nanti bisa dibaca di Telegram. Intisarinya itu saya curiga gitu, jangan-jangan anaknya ini bukan anak autis. Akhirnya saya minta tolong, Bu, boleh nggak Bu, diceritakan latar belakang anaknya, supaya saya punya gambaran anak ini benar autis atau bukan. Jadi ibu itu kemudian besok paginya setengah 11-an ya, dia buat cerita ke saya, yang ini di atas nih ya. Baik dokter, sebelumnya saya mengikuti WKT melalui undangan tautan, ya, kayak gitu itu ya, dia cerita ya. Ikutin bisa nggak ya? Nah, ya, ini melalui undangan tautan ya.
Terus dia cerita anaknya tuh mulai umur sekitar 3 tahun ya sudah bermasalah, ya sudah keluar masuk terapi umur rumah sakit bla 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 bli 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 gitu ya ceritanya ya. Terus saya bingung, bingungnya apa? Anaknya waktu ketemu kita kan udah gede nih ya, tahun lalu udah gede, udah sekitar 7 sampai 8 tahun. Nah berarti ini kan ada waktu ya, jenjang ada gaps ya, ada beda waktu antara 4 sampai 5 tahun. Nah ini di terapi apa aja gitu loh. Kenapa setelah terapi cuma 3,5 bulan kok anaknya bagus? Ini terapi di kita cuma 3,5 bulan ya. Jadi terus dia cerita, ini ketemu grup ya, dia ikut order paket Sinbio dan Nutracare 3,5 bulan yang lalu, ya toh. Dia sudah coba suplemen luar negeri, oke. Nah ini yang kalimat saya paling suka ya, yang namanya iman. Entah kenapa saya punya keyakinan bahwa kalau Safik suplementasi ini insya Allah progresnya lebih nendang. Bismillah setelah sampai paket Sinbio dan Nutracare dan langsung saya kasih, alhamdulillah 3-7 hari progresnya langsung kelihatan dokter luar biasa, semakin fokus dan pintar. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak autis yang katanya sejak umur 3 tahun, di terapi hanya dalam waktu 3-7 hari progres. Autis bukan? Itu kan yang pertanyaan. Nah kalau Bapak Ibu ingin tahu anak ini di terapi apa aja dok, sampai progresnya dari 87 jadi 18, ini diapain aja? Ini Bu, ada Bapak Ibu bisa baca yang saya garis merahin. Belum ASIRA, jadi anak ini belum dites. Belum. Ya kalau kita tahu kondisi ibunya waktu itu kan ibunya ada cerita ya di sini ya. Jadi secara finansial dia punya masalah ya. Belum terapi BICOM. Jadi belum dites, belum terapi BICOM. Hanya suplementasi selama 3,5 bulan dan itu pun suplementasinya cuma Sinbio sama Nutracare. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong ini ada hubungannya sama bisnisnya Dokter Ali. Bisnis saya itu tes. Bisnis saya itu tes alergi, bisnis saya itu tes ASIRA, itu bisnis saya. Jualan ya. Nah, kemudian di sini jelas-jelas dia cuma pakai Sinbio dan Nutracare. Dan Bapak Ibu, kalau yang sudah ikut tes, sudah ikut terapi di sini pasti tahu Sinbio itu cuma probiotik. Nutracare itu, Nutracare enzim. Lah, masuk anak autis dikasih probiotik sama dikasih enzim aja progres seperti ini. Masuk akal enggak? Makanya saya kasih tulisan yang kuning ini. Jika dulu, zaman dulu, ya waktu dulu nggak salah diagnose, mungkin anaknya juga nggak seperti sekarang. Ya ini yang saya lagi beruntungnya saya ya, saya dapat orang-orang yang salah diagnose dan ini nggak cuma satu, ini banyak. Ya, karena banyak ini, nah, akhirnya jadi dalam tanda kutip saya jadi kayak orang terkenal gitu. Ngobatin anak-anak jadi seperti karena ini anak-anak alergi semua dan nanti dibuktikan dari mana? Dari hasil tesnya. Oh nggak usah dites, dikira-kira juga benar. Kayak tadi kasusnya si Safik tadi kan, cuman dikira-kira. Ya, cuman dikasih Sinbio, dikasih enzim. Tinggal masalahnya Bapak Ibu tahu nggak kerjanya di mana? Gitu. Kalau tahu kerjanya di mana, aman. Ya. Oke, nanti saya jelaskan di bawah. Jadi buat saya boleh dikatakan hampir tidak pernah ketemu pasien saya, tidak pernah ketemu anak-anak saya. Saya melihat datanya anak saya itu dari mana? Dari ATEK dan dari pemeriksaan tes. Sebetulnya kalau kita ngomong tes itu biometris itu ada dua, konvensional atau yang pakai ASIRA. Kalau konvensional itu waktunya lama, uang yang dikeluarkan banyak. Sehingga saya mengeluarkan alternatif, kenapa kalau bisa lebih murah, kenapa tidak kita pakai. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tidak percaya, mau pakai yang konvensional, silakan, tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Even tadi saya bilang ya, walaupun tanpa tes, ya, walaupun tidak terapi sama saya langsung, kalau Bapak Ibu nanya sama saya, pasti saya bantu, saya jawab. Kayak kasusnya tadi Bu Adriani. Dan itu kisah nyata. Kenapa di Telegram saya nama-nama itu ada? Karena itu pasien nyata yang tidak saya tutupi. Dan saya kayak tadi selalu minta izin. Diizinkan enggak kalau saya pakai datanya. Ya. Yang hari ini, yang data saya pakai dari salah satu orang tua. Baru tes. Ini data yang baru fresh, sehingga yang di presentasi saya ini datanya saya tutup karena bukan datanya yang hari ini saya pakai.